Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ya seperti yang saya sampaikan sebenarnya nggak wajib ya kegiatan hari ini karena memang eh, jamnya kita kan sudah tercukupi ya. Tapi mengingat kita tidak pernah ya, melakukan responsi, kita mendiskusikan materi-materi praktikum yang sudah selesai begitu. Jadi ya harapannya sih semoga dari kegiatan kita sore ini nanti bisa membantu merekonstruksi ya pengalaman belajar teman-teman mahasiswa dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 kemarin gitu. Dan tentu saja ya harapannya bisa berdampak positif ya dengan UTS di hari Senin besok. Ada berapa ujian hari Senin? Ada dua, Pak. Apa? Praktikum sama apa? Eh, kimia organik, Kimia Pak. organik deskriptif sama kimia dasar. Oh, hari jam berapa? Untuk yang kimia organik deskriptif jam ke-3 sampai ke-4, Pak. Hmm. Kita berapa? 78 ya? Iya, Pak. Oke, ya semoga apa waktunya cukup ya, kalian bisa mempersiapkan gitu. Oke, oke kita review ya untuk materi persiapan UTS. Kita praktikum kimia dasar saja ya, sekarang tidak praktikum kimia dasar. Dua itu terus kodenya juga sudah berubah. Nah, ada 6 percobaan yang bukan 6 percobaan ya, ada 6 kegiatan yang percobaan yang sudah kita lakukan dari pertama kan kemarin waktu kita pertemuan pertama selain kontrak kuliah kita juga membahas tentang pengenalan jenis dan fungsi alat ya dalam laboratorium kimia. Kemudian penelusuran karakteristik bahan kimia dan keselamatan kerja di laboratorium kimia. Kemudian keterampilan penggunaan alat ukur dan penulisan angka penting. Benar ya, ini yang minggu pertama itu ya. Benar, Pak. Kemudian minggu keduanya kita membahas perubahan materi dan reaksi kimia. Nah, minggu ketiganya kita break pemilu kalau nggak salah. Kemudian minggu depannya kita lanjut ke pemisahan campuran berdasarkan perbedaan sifat fisika komponen penyusunnya. Kemudian dilanjut penentuan volume molar gas hidrogen dan penentuan rumus garam terhidrat. Lalu penentuan reaksi pembatas dan penentuan kalau reaksi suatu reaksi kimia. Yang terakhir kemarin ini adalah pembuatan larutan dan sifat koligatif larutan. Sedikit atau banyak itu yang dikerjakan kemarin? Mau diujikan semua? Jangan dua, Pak. Ya, padat sekali ya materinya begitu. Sehingga kami dosen-dosen pengampu mata kuliah praktikum kimia di dasar kita memutuskan untuk mengambil yang sekiranya yang penting begitu ya. Jadi yang akan diujikan pertama adalah penelusuran karakteristik bahan kimia dan keselamatan kerja di lab ya. Kemudian perubahan materi dan reaksi kimia, ini kan memang satu kesatuan ya. Kemudian pemisahan campuran tidak, penentuan volume molar gas hidrogen tidak, penentuan rumus garam terhidrat iya, penentuan reaksi pembatas tidak, kemudian penentuan kalau reaksi suatu reaksi kimia iya, pembuatan larutan tidak, sifat koligatif larutan iya. Gitu. Jadi ada 6 lah ya yang akan kami tanyakan nanti di ujian tengah semester. Gitu. Oke, cukup jelas ya. Nah, kita bahas dan mereview sebenarnya sedikit ya yang sudah kalian kerjakan. Pertama, kita bahas dulu penelusuran karakteristik bahan kimia dan keselamatan kerja di laboratorium kimia. Nah, ini pada dasarnya kan penting ya, karena kalian mau praktikum apapun, mau mengerjakan dalam rangka apapun ketika di lab,
pengetahuan tentang karakteristik bahan kimia dan bagaimana keselamatan kerjanya di lab itu adalah sesuatu yang harus sudah kalian ketahui dan harus dimengerti. Nah, untuk penasaran karakteristik bahan kimia, dulu pada dasarnya kan saya terangkan kalian ketika mau praktikum harus sudah tahu bahan dan alat yang digunakan apa saja, kemudian bahan itu karakternya seperti apa, kan bisa dicek SDSS-nya ya, gitu. Atau MSDS-nya itu bisa kalian cek begitu. Tinggal diklik saja, di googling nanti sudah ketahuan. Nah, di beberapa bahan kimia yang selama sampai pertemuan minggu ke-7 kemarin, minggu ini ya kalian bekerja, di beberapa label kalau kalian ngambil bahan kimianya mau yang di lemari asam maupun yang tidak, itu ada beberapa yang punya simbol kan ya. Ada beberapa yang cukup sering ada di label bahan kimia tersebut, ada beberapa yang mungkin jarang begitu. Nah, yang sebelah kiri ini kelihatan ya, sebelah kiri yang lambang X gini. Ini pernah lihat kalian? Pernah, Pak. Oke. Di bahan kimia apa? Lupa. Nah, ini ada 2X kan ya? Benar kan ya? Iya, X Pak. yang pojok kiri dengan X yang di tengah bawah ini bedanya apa? Di Dari lambang simbolnya dulu ya. XN. Nah, ada tambahan XN. Oke. Nah, yang ada tambahan XN ini artinya dia merusak kesehatan. Sementara kalau yang X saja itu berarti dia iritan ya bahannya. Bahannya bersifat mengiritasi atau risiko bahaya iritasi. Nah, ini sering ini. Ini ada tanda seperti apa ini? Meledak kan ya. Nah, ini artinya bahannya bersifat apa? Mudah meledak. Mudah meledak atau nama lainnya? Eksplosif. Explosive. Good. Nah, yang sering ketuker-tuker ini, 3 ini, mirip-mirip ya. Seperti ada lambang apinya kan ya. Nah, tapi kan ada perbedaannya toh. Kalau yang tengah ini, lambang apinya ada lingkarannya kan ya. Sementara 2 yang lainnya tidak ada. Nah, yang ada lingkarannya ini artinya dia bahannya apa? Mudah Mudah teroksidasi. atau nama lainnya apa? Mudah teroksidasi itu. Bahannya adalah bahan yang berkarakter reduktor. Dia mereduksi bahan lain tapi dianya sendiri teroksidasi begitu. Reduktor kuat. Nah, yang ini dua-duanya artinya mudah terbakar, tapi tingkatannya beda. Nah, kalau ada F+, F itu flame ya, dari kata flame. Flame itu artinya apa? Flammable ini, flammable. Mudah terbakar. Tapi ada tanda apa ini? Tambahan apa? Fe. Oh, Plus. F Nah, plus. tambah plus kan, berarti sudah mudah terbakar, ditambahin tanda plus, berarti sangat mudah terbakar. Jadi ada tingkatannya, begitu. Kalau yang lama nggak ada, yang lama itu mau yang sangat mudah terbakar atau mudah terbakar lambangnya sama. Gitu. Tapi yang sekarang beberapa itu lebih dispesifikkan lagi. Gitu. Nah, kemudian ini juga tengkorak. Tengkorak itu berarti tandanya apa? Toksik. Toksik ya, bukan lambang bajak laut ya, tapi toksik atau beracun. Sama seperti tadi, ini T kan, T itu toksik ya, toksik. Ada tanda plusnya berarti
beracun, toksik, sangat, ada tanda plus berarti dia lebih beracun daripada bahan yang pada umumnya. Jadi dia sangat beracun. Ini harus hati-hati. Nah, lalu ini kan ada lambang ya, ada lambang tangan, terus kemudian ada tabung reaksi yang cairannya netes, kemudian ini apa? Hilang gitu ya sebagian jarinya kan ya. Terus ini juga suatu bahan, kemudian kena cairan dari tabung reaksi, hilang kan ya. Nah, ini menandakan bahwa bahan tersebut sifatnya apa? Korosif. Bersifat korosif. Nah, biasanya penempatan bahannya ini tidak boleh di bahan yang berbahan dasar apa? Yang mudah korosif itu bahan apa sih? Yang bersifat pekat. Bukan bahannya. Bahannya apa jenisnya? Yang mudah korosif. Kalau ngomongin korosif itu di benak kalian yang terbesit pertama kali apa? Besi. FE. Nah, besi. Besi itu apa sih? Termasuk apa besi itu? Logam, Pak. Logam. Oke, jadi bahan-bahan yang bersifat korosif itu tidak boleh kita simpan dalam wadah yang berbahan dasar logam. Begitu. Kalian misal sampling, tahu bahan yang atau zat yang mau kalian sampling itu sifatnya korosif, katakanlah pH rendah gitu ya. Terus kalian biar aman Pak, saya masukin ke tumbler Pak, gitu. Nah tumblernya kan bahannya logam kan ya. Nah itu nanti bisa logamnya tidak serta-merta kemudian langsung bolong ya, tapi yang di bagian dalam itu nanti terkorupsi. Yang jadi problem adalah dia mencemari sampel kalian kan, seperti itu. Nah, biasanya di wadah plastik begitu, atau bisa juga kaca, itu bisa. Nah, terus yang ini, hazardous ya, jadi ini berbahaya bagi lingkungan. Nah, ini kan ada lambang ikan sama tanaman yang mati kan ya, gitu. Nah, terus ini ada beberapa tanda lain. Itu kalau yang tengah mungkin sudah umum ya, ini hati-hati gitu. Kalau yang sebelah kiri ini gas under pressure, yang sebelah kanan ini karsinogen dan hazardous to ozone layer gitu. Nah, sebenarnya ada juga yang lain-lainnya, masih ada juga lambang-lambang untuk karakter bahan kimia yang lain, tetapi yang umum yang banyak akan kalian temukan setidaknya yang ini begitu. Oke. Sudah cukup familiar ya ini ya, kan sudah bekerja di lab lumayan banyak ya semester ini kan ya. Ya, Bapak. Oke, ada yang ditanyakan nggak ini? Kalau nggak kita move ke selanjutnya. Belum ada, Pak. Izin bertanya, Bapak. Untuk ya, silakan. soal yang akan diujikan itu kita apa harus menyebutkan contoh zatnya gitu? Ya, soalnya nanti soal Mbak. Yang pasti nanti kaitannya dengan ini gitu lah. Kaitannya dengan ini gitu. Tapi seperti apa? Kalau sudah seperti apa kan ya nggak fair dong ya sama kelas lain nanti. Gitu. Jadi secara umum nanti tentang ini. Begitu Mbak. Ya, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Nah, keselamatan kerja di lab ini sebenarnya cukup banyak ya. Ini saya cuma mengulang saja. Kita juga sudah pernah bahas. Nah, ini lebih komprehensif menurut saya karena kalian sudah punya pengalaman gitu. Jadi ini adalah contoh posisi rangkaian alat dan bahan gitu. Kita punya beker gelas yang di dalamnya ada suatu cairan, kemudian dipanaskan. Ini dia pakai bukan pembakar spiritus ya, tapi kalau ini gas ya, pakai gas begitu terus nyala. Gitu. Nah, apakah posisi penempatan alat dan bahan untuk gambar satu ini sudah oke atau bermasalah menurut kalian? Bermasalah.
Nah, bermasalahnya kenapa, Mbak? Sampelnya terlalu dekat sama gasnya itu. Oke, itu ya itu relatif sih ya. Kalau terlalu panjang berarti juga selangnya terlalu panjang nanti. Ada lagi yang lainnya? Ada buku yang belum dibereskan di atas meja dan dekat dengan sampel yang dipanaskan, Pak. Kenapa? Kalau dekat terus kenapa? Ada bahayanya atau tidak? Karena kalau dekat sama apinya, takut tersulut dengan api dan terbakar jadinya. Oke, good. Itu ada lagi? Ada 2 buku ya di sini ya. Ada lagi? Itu senyawa flammable itu, Pak, gampang terbakar, dekat dengan Oke. api. Ini ada etil alkohol ya di sini. Nah, di sini ini langsung flammable ya. Nah, bisa jadi nanti dia nggak nyebutin flammable, bisa jadi yang di sini. Jadi ada bahan kimia terus ada tanda seperti ini. Gitu. Nah, kalian harus bisa menginterpretasikan, oh ini, oh itu bahan yang mudah terbakar. Terus posisinya parah juga kan ya? Ini botol kan? Ada tutupnya kan? Tutupnya di mana? Nggak ditutup. Nggak ditutup di bawah kan? Iya. Berarti bisa jadi ini sudah ada beberapa yang menguap kan? Terus ada sumber api, berarti sangat berisiko terjadinya apa ini? Terjadi kebakaran. Terbakar. Terbakar. Oke, good. Analisisnya nanti seperti itu ya. Selang oke lah, bisa, tapi dicari lagi kalau misal ada yang lebih apa namanya membahayakan, mana dulu gitu. Oke. Terus ini yang gambar 2. Gambar 2 ini apakah ada kesalahannya? Dia menuangkan ya ini ya. Menuang suatu cairan dari tabung reaksi ke gelas kimia ya, ke beker gelas gitu. Nah, kira-kira Dia membawi zat langsung, Pak. Seharusnya yang dua. Oke, itu yang 3 ya. Oke lah, yang 3 boleh. Kenapa yang 3? yang 3 dia membawi zat langsung lewat hidungnya. Seharusnya tidak diarahkan di muka. Gitu. Dan tidak diarahkan ke muka langsung ke mulut wadah gitu, Pak. Tetapi dikibaskan tangannya di atas mulut wadah ke arah hidung sambil membau. Gitu. Oke. Jadi kita tidak boleh membawi langsung suatu zat ya. Entah itu bentuknya padat atau bentuknya cair. Ini kebetulan bentuknya cair kan ya. Kenapa? Karena bisa jadi zat tersebut kan konsentrasinya sangat pekat sehingga sebagian itu apa namanya sudah ada dalam bentuk gas dan juga baunya apa namanya berbahaya. Kalau kalian hirup secara langsung kan berarti cukup banyak yang kalian hirup itu berbahaya kan buat kesehatan kalian. Tapi kalau dikibas-kibaskan kan konsentrasinya lebih rendah kan ya daripada kalau di langsung gitu. Kalau yang ini, yang sebelah ini, yang nomor 2. Waktu menuangkan seharusnya diletakkan di meja. Kenapa? Kenapa diletakkan di meja? Agar lebih akurat dan valid. Apanya yang akurat? Saat menuangkan itu, Pak, mengukur milinya. Oke. Ada yang lain? Izin menambah, Pak. Mungkin kalau saat dipegang ada perubahan panas atau temperatur suhunya berubah. Ketika nanti suhunya berubah, kaget dan bisa jadi yang dipegang itu pecah gitu, Pak. Yang dipegang itu jatuh ke bawah gitu. Karena ada perubahan suhu yang mendadak seperti itu. Oke. Jadi pertama jawaban temanmu bisa benar bisa tidak ya. Kenapa? Karena kalau untuk mengukur kan sebenarnya kita kalau pakai beker gelas kan jelas tidak akurat ya. Kita kan bisa menggunakan gelas ukur atau mungkin pipet ya kalau pipet ukur yang lebih valid begitu. Tetapi bisa jadi juga digunakan, cuman memang tidak valid karena ya tidak pas. Nah, yang lebih tepat memang berarti kan kondisinya sudah ada suatu zat di beker gas awal kan ya, kemudian ada cairan lain gitu. Nah, kita campurkan. Dicampurkan itu kan selalu ada 2 kemungkinan kan ya, bereaksi atau tidak bereaksi.
Nah, kalau bereaksi kan ada beberapa kemungkinan yang terjadi kan ya. Cirinya suatu penambahan 2 atau lebih zat terjadi reaksi itu apa? Masih ingat? Kalau terjadi reaksi itu cirinya apa? Cirinya terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dihasilkan panas, dan dihasilkan bau. Oke, jadi pertama bisa ada endapan ya, bisa ada endapan, bisa juga ada gas. Yang kedua, gasnya juga bisa gasnya mudah terbakar, bisa juga tidak. Bisa juga gasnya toksik, bisa juga tidak. Tuh, kalau toksik harusnya dikerjakan di lemari asam gitu. Nah, tadi juga nggak tepat juga kalau itu dimasukkan kemudian ada gasnya terus kondisinya dikerjakan di meja. Mau diturunin pun beker gelasnya ditaruh di meja pun juga tidak pas juga, harus di lemari asam gitu ya. Tapi asumsinya nanti kalau ada gas, gasnya tidak berbahaya lah ya. Terus yang kedua warna. Terus yang ketiga ada perubahan temperatur, perubahan suhu. Perubahan suhu kan bisa naik, bisa turun ya. Nah, beberapa ciri tadi itu memungkinkan ketika kita bekerja dan kita mencampurkan suatu cairan begitu ke dalam beker gelas, kan bisa jadi kita kaget ya. Kagetnya kan bisa kalau ada gasnya, tiba-tiba ada gas, kita kaget. Nah, bisa kemudian tangannya, genggamannya nggak kuat kan ya, ke beker gelas yang lalu bisa jatuh, bisa pecah dan membahayakan kita. Pun sama kalau itu dihasilkan gas, itu juga seperti itu. Kita hirup, kaget, lepas. Atau temperatur ya, kalau ada perubahan temperatur juga seperti itu. Oke, good. Oke, yang gambar 4 ini. Ini kenapa? Ini hot water ya. Dua-duanya ini hot water. Kalau yang ini, dia membasuh tangan ya. Berbahaya nggak? Kalau air panas, langsung kita basuh ya. Iya. Jadi, kalau memang sumber airnya panas ya, sebaiknya kita punya wadah ya, buat diambil dulu begitu baru kita gunakan gitu. Kalau yang ini ya kalau dari tempat penempatan sudah oke lah ya, dia pakai wadah ya. Cuman sebaiknya kan wadahnya juga bisa panas ya, jadi berisiko. Jadi kedua-duanya harus kita kalau mau mengambil ya kita pakai wadah gitu. Nah, kitanya sendiri juga harus diproteksi kan. Nah, kitanya sendiri harus pakai sarung tangan dan juga kalau seperti ini ditambah juga dengan menggunakan kain gitu ya. Yang gitu biar tidak kaget gitu. Nggak apa-apa, Pak. Saya sudah biasa, Pak, megang panas-panas gitu. Ya jangan jadi ukuran ya. Kalau gitu ya, kita di lab punya standar. Cukup jelas gambar 4 dan 5 ini? Jelas, Pak. Oke. Yang gambar 6. Gambar 6 ini kita punya NaOH ya, ini ya, beker gas NaOH. Terus ini kita ambil. Ini tutupnya dibuka begitu. Nah, ini kan kalian pernah ngambil juga kan ya? Nah, ada yang kurang nggak kira-kira ini kalau mau ngambil ini? Atau sudah aman ini? Apanya yang kurang pas kira-kira? Ini kan berarti memindahkan NaOH yang di botol ke beker gelas ya? Iya, Pak. Ada yang melihat nggak? Oh, ini aman, Pak. Oh, ini enggak, Pak. Gitu. Ada yang punya pendapat? Yang gambar 6 nih? Kalau biasanya di tabung yang besar itu dituangkan di tabung ukur dan ada pipetnya, Pak.
gitu. Terus kalau misalnya NaOH setelah dibuka harusnya ditutup karena sifatnya basah. Kalau nggak salah gitu, Pak. Dan takutnya mudah menguap. Oke, ada pendapat lain yang lain atau sependapat gitu? Oke, coba dilihat kursor saya menunjuk ke arah apa? Kurang putih karena celana pendek. Oke, jadi pertama, kalau kita mau ngambil atau untuk keperluan apapun ya yang pernah saya sampaikan di kelas gitu, protokolnya sebenarnya kita memindahkan begitu dari yang wadah besar ke wadah yang lebih kecil, terus baru nanti untuk keperluan apa begitu ya. Jangan kita langsung ngambil dari sini. Nah, pun sebenarnya nggak apa-apa, kalian nuangin langsung ke sini terus ini ditutup nggak apa-apa begitu. Baru setelah itu kalian pipet dari beker gelasnya ini. Kenapa? Karena kalau kalian pipet langsung kan berarti kalian menggunakan pipet. Nah, pipet itu ada risiko kan, dia terkontaminan atau enggak. Justru sebenarnya ini proper. Kalian punya beker gelas, ini dituangkan dulu ke beker gelasnya, baru nanti dipipet sesuai kebutuhan. Gitu. Biasanya ngambilnya malah dilebihin dikit lah di situ. Karena kadang kemudian kalau kita lihat yaitu skalanya beker glass kan kurang bagus ya. Kalau kita mau ngambil 100 terus kita pakai beker glass yang 100, tandanya 100 itu bisa jadi kemungkinan nggak 100. Mungkin kurang, ya lebih dikit. Nah, yang jadi masalah ini adalah pertama ya dia nggak pakai sarung tangan. Nah, ini asumsi saya dia sudah pakai apa namanya Google ya, sudah pakai kacamata sudah oke lah. Tapi bawahnya ini tadi temen udah bilang celananya pendek, harusnya celananya panjang. Selain itu ada satu lagi. Sepatu. Tidak memakai sepatu. Harusnya pakai sepatu ya. Gitu. Nah, kan dilihat yang gambar 54 mereka pakai sepatu kan. Gambar 23 juga pakai sepatu. Gambar yang pertama nggak ada orangnya ya. Oke. Nah, kalau gambar 7 ini kelirunya apa ini? Ini kepercik sama suatu zat ya. Terus ini yang sifatnya oksidator, terus ini kebakar. Jadi ini bisa jadi bekerja, kemudian ini kan menggunakan sumber api, terus percik di sini. Yang salah apa ini? Tidak menggunakan jas lab. Ya, satu, boleh dia tidak menggunakan jas lab. Kemudian yang kedua, ada masalah nggak? Yang lain? Gitu. dikipaskan menggunakan kertas kayaknya itu. Penanganan terhadap api yang menyala di baju keliru kan ya. Harusnya karena ini api itu kan macam-macam. Kalau apinya langsung ke kain seperti ini, kita bisa langsung mematikannya dengan beberapa cara. Bisa dengan kain yang dibasahi air, kemudian sebutkan ke sini. Bisa juga dengan APR ya, alat pemadam kebakaran gitu ya. Nah, yang itu berarti ada karbon dioksidanya gitu. Nah, tapi yang hati-hati nanti kalau kebakarannya itu apa namanya ada cairannya. Kalau ada cairannya kadang yaitu bisa pakai kain yang dibasahi dan juga nanti pakai pasir. Oke, good. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengencerkan suatu asam kuat? Kira-kira nanti prosedurnya gimana? Kemudian yang kedua, kalau kalian kan sudah bekerja di lab ya, bahan yang kalian produksi, kalian hasilkan, yang kalian cermati hasil pengampatannya itu, kemudian kan tidak kalian bawa pulang kan ya, tidak juga didiamin di beker gelasnya atau di Erlenmeyernya, tetapi kemudian kan kalian buang. Nah, pembuangannya itu bagaimana yang benar ya? Di lab itu yang benar gimana? Kan bisa berupa padetan, bisa berupa cairan. Gitu. Itu yang benar nanti seperti apa. Gitu. Nah, ini tolong dipikirkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini nggak saya jawab ya, harus kalian pikirkan. Ada pertanyaan dulu yang ini?
Oke, cukup jelas ya karena kalian sudah bekerja ya di lab, jadi sudah punya pengalaman gitu, empiris. Jadi tahu harus ngapain. Nah, kemudian ini perubahan materi dan reaksi kimia. Nah, kemarin kalian kan melakukan 4 hal ya. Pertama, perubahan pada kristal NaCl kan ya. Nah, ini kan kalian ngambil NaCl-nya, bener kan ya, praktikumnya. Iya. Kemudian masukkan ke tabung reaksi, lalu pakai aqueous ya, dilarutkan di situ, diaduk kan ya. Nah, sampai ini gambarnya nggak jelas ya. Ini saya pakai video waktu kita pandemi, kami kan bikin video ya. Ya ini pas di bagian ini nggak terlalu jelas, agak susah screenshotnya. Habis itu diuapin lagi kan ya? Iya, Pak. Diuapin lagi, terus dapat lagi ini. Ini apa ini? Residu. Endapan putih. Iya, benar, endapan putih. Kan kalian udah bikin laporannya ya. Itu endapan putihnya apa? NaCl. Na? CL. NaCl. Kenapa yakin NaCl kalian? Dicicip ya sama kalian? Dicicipin nggak? Kemarin? Enggak lah. Nah, harusnya dicicipin nggak? Kan belum puasa toh waktu itu. Dan selama semuanya ini steril, ya sebenarnya aman-aman aja. Karena ini memang NaCl. Berarti NaCl ini, walaupun kita larutkan ke air, kemudian kita dapat larutan NaCl, kemudian kita uapkan, kembali lagi kan? Nah, apakah proses ini menunjukkan perubahan kimia atau perubahan fisika? Perubahan fisika. Fisika ya. Kenapa? Alasannya? Karena hanya ada perubahan wujud. Oke. Yang dibuktikan dengan Terbentuknya endapan NaCl kembali seperti semula. Oke. Jawab harus gitu ya. Jadi jawabnya harus tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Oke, jadi hasil perubahan materi untuk pada kristal NaCl di sini fisik saja ya. Nah, sekarang perubahan pada pita magnesium. Kan ini pita magnesiumnya ya, sudah dipotong-potong ya sama Pak Heri. Halo. Iya, Pak. Iya. Ya, harap maklum ya. Kenapa? Apa mau ikut? Ya, kalau di rumah ya resikonya gitu ya. Oke, yang kedua pita magnesium. Itu kan diambil terus dimasukkan ke tabung reaksi ya. Bener ya? Proses yang kedua itu ya. Terus diisi tabung reaksinya sama asam klorida bukan? HCl, Pak. Ya, HCl asam klorida kan ya. Iya. Sampai larut ya. Iya, Pak. Larut sempurna, kemudian kalian panasin kan ya? Iya, diuapkan lagi. Nah, setelah dipanasin hasilnya gimana? Ada endapannya atau tidak ada endapan atau Ada endapan putih. endapan putih? Endapan putihnya itu apakah pita magnesium atau zat baru? MgHCl, MgCl. MgCl2. MgCl2, zat baru ya berarti kan ya? Zat baru. Oke, berarti proses ini perubahan fisika atau kimia? Kimia. Kimia, Karena menghasilkan zat baru. yaitu temen udah bilang tadi. MgCl. Ya, senyawa MgCl2. Dua. Ada duanya, bukan MgCl. Kalau MgCl nggak stabil. MgCl itu masih muatan persatuan MgCl plus gitu ya. Oke, paham ya?
Kemudian yang selanjutnya ini kan ya, naftalen kan kemarin, kapur barus, terus dimasukkan ke apa namanya beker gelas, kemudian ditutup, terus atasnya kita taruh es batu, bener kan ya? Iya, Pak. Dipanasin. Nah, kan selama prosesnya kan ini ada apa ini? Uap embun. Uap dari siapa? Pemanasan kapur barus. Nah, ya ini uapnya uap apa, Mas? Ya uap ini kan? Uap kapur barus. Nah, uap kapur barus gitu. Kemudian karena di bagian atas ini kita taruh es batu, berarti yang di atas ini dingin kan ya? Iya, Sehingga uap barusnya itu nempel ke gelas. Membentuk kristal. ya membeku ya, atau istilahnya dia memadat lagi kan ya. Iya, Dan ini padatannya ini apakah sama dengan yang awal? sama. Sama, berarti perubahan fisika atau kimia? Fisika. Perubahan fisika. Fisika. Good. Nah, kemudian gula pasir ya, sukrosa ya. Kan kalian ambil gula pasir, masukin ke tabung reaksi, terus dipanasin kan ya. Terus kebentuk ini, karamel kan ya. Iya, Karamelnya lalu didiemin. Nah, apakah karamel ini dengan gula ini zat yang sama atau sudah beda? Sudah beda. Sudah beda. beda. Perubahan kimia atau fisika? Perubahan Kimia. kimia. Perubahan kimia. Oke, berarti kalian bisa mengidentifikasi ya, nanti dari suatu pernyataan proses, kalau kita punya suatu zat, kemudian kita treatment, kita beri perlakuan. Entah perlakuannya itu ditambah dengan suatu zat yang lain, atau perlakuannya itu seperti pemanasan atau yang lainnya, kemudian ada ciri-ciri atau kemudian data-data seperti apa. Kemudian kalian harus bisa menyimpulkan itu perubahannya kimia atau fisika. Kemudian harus ada statementnya, kalian harus ada argumennya. Oh, ini kenapa kok kalian klaim ini perubahannya kimia? Oh, ini perubahannya fisika, Pak, begitu. Kenapa begitu? Buktinya apa? Terus prosesnya namanya apa? Kalau yang ini kan berarti prosesnya dari padat jadi gas, kemudian jadi padat lagi kan? Padat jadi gas itu namanya apa? Sublim ya, sublimasi. Gitu. Kalau yang pertama tadi, NaCl tadi, ini namanya apa? Kan kita punya lautan NaCl, terus di sini diuapkan kan ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada ya. Kalau yang reaksi kimia ini semuanya reaksi kimia kan ya? Yang kalian praktikumkan ini. Iya. Oke. Buktinya apa kemarin? Dihasilkan apa? Atau ada apa? Ada endapan nggak yang pertama ini? Dihasilkan endapan nggak? Ada. Ada. Endapan warna apa? Lupa. Warna kuning. Endapan Kuning, warna kuning, Pak. Oke, nanti dicek ya. PBI 2 itu endapannya harusnya PBI 2 kuning atau putih, nanti dicek. Terus ini juga ada endapan ya? Ada endapan sama ada gas kalau nggak salah ini. Gasnya CO2 sama H2O, sebagian nguap nanti. Nah, endapannya nanti apa namanya NaCl kalau diuapkan. Kalau nggak diuapkan ya nggak, masih bentuknya larut. Jadi ini biasanya pengamatannya kalian lihatnya nanti ada endapannya, ada bubble-nya gitu. Terus ada perubahan temperatur. Terus ini ada KI sama kalium permanganat juga seperti itu. Kalian harus tahu identifikasinya. Kalau tadi dia reaksi kimia kan di awal kalian tadi sudah nyebutin ada ciri-cirinya kan, bisa ada perubahan warna,
ada endapan, ada gas, kemudian ada perubahan suhu. Begitu. Nah, gas itu kan bisa diamati ada bubble, kalau enggak nanti tercium apa? Kalian kibas-kibas itu ada bau. Bau. Nah, itu kemungkinan juga dihasilkan suatu gas. Oke, ada pertanyaan yang tadi? Nggak ada ya? Cukup jelas kalau yang itu. Terus yang ini, penentuan rumus garam terhidrat. Gitu. Kita nyari X-nya ini kan ya. Nah, percobaannya kan gini ya. Pertama kalian manasin cawan penguapan, masukkan ke evaporator, tunggu dingin, kemudian ditimbang kan ya. Timbang 2 kali. Benar gitu ya? Benar atau tidak? Iya. Habis itu kalian ngambil sekitar 2 gram ya. Sekitar 2 gram, ini pas ya, kebetulan ini pas. Kristal tembaga 2 sulfat terhidrat. Kita belum tahu hidratnya berapa. Warnanya biru ya. Seperti ini. Benar? Iya, Pak. Oke. Benar, Pak. Iya, Pak. Ditimbang 2 kali kan, dikeluarin, di resero, ditimbang lagi. Kemudian dipanaskan kan ya? Iya. Dipanaskan, waktunya tertentu kemarin kalau nggak salah ya. Berapa, 15 menit atau berapa? 15 menit ya yang pertama ya? Iya, Pak. 15 menit. Nah, ada perubahan kan ya? Yang terlihat kali apa ini? Perubahan. Nah, dari biru jadi Abu-abu. ya jadi abu-abu lah ya. Jadi tidak ya berwarna ya, masih abu-abu lah. Oke. Nah, kemudian ini sebenarnya ciri ya. Ciri kalau di situ ada sesuatu yang berubah kan ya. Nah, yang berubah apa? Bridging H2O-nya itu kan putus kan ya. Makanya waktu pemanasan kan kalau kalian menyimak itu prosesnya, ada suara seperti tubukan gitu kan, tok gitu kan ya. Ada yang mendengarkan ya? Ada ya, gitu. Nah, itu artinya bridging H2O yang jembatan H2O yang menghubungkan partikel CuSO41 dengan yang lainnya itu menguap sehingga collapse, sehingga partikel CuSO41 dengan yang lainnya kan gitu. Nah, kemudian buktinya secara empiris kita tadi ada suara, lalu faktanya ada perubahan warna kan ya. Kenapa? Karena ini H2O-nya sudah lepas. Gitu. Nah, terus ini kita diamkan ke evaporator lagi. Kok bukan evaporator? Desikator, maaf. Evaporator. Desikator. Kemudian setelah dingin, ditimbang kan ya. Dapat angkanya. Kemudian dipanasin lagi kan 5 menit. Benar ya? Iya, Pak. Benar, 5 menit. Nah, setelah itu didinginkan lagi di desikator, bukan evaporator ya. Terus ditimbang lagi ya setelah dingin. Nah, dapat. Nah, ternyata ini sama-sama 27 ya, plus dengan cawan penguapan ya. Tapi angka belakangnya beda kan? Yang pertama 975, yang kedua 963. Nah, karena selisihnya belum 0,03, sehingga dipanaskan lagi. Nah, sepertinya kemarin semuanya memanaskan lagi ya? Iya, Pak. Memanaskan lagi 5 menit kan? Kemudian didiamkan, di desikator, setelah dingin ditimbang lagi. Ternyata ini selisihnya sudah 0,01. Sehingga datanya dianggap sudah stabil. Asumsinya yang menguap sudah tidak banyak lagi. Sehingga berarti ini sudah bisa kita akhiri. Seperti itu ya percobaannya ya. Benar? Benar nggak? Benar, Pak. Berat. Nah, Benar, Pak. saya bingung nih kalau nggak ada yang jawab kan. Nah, pertama kalian tahu kan dari proses ini berapa gram CuSO4 awal yang warna biru ya. Kalau
dengan data ini kan 2 gram ya. Iya. Nah, ini kalau Iya. lab tangan kalian itu nanti bisa dapat segini. Ini kan pas ya. Kalau kemarin kan saya mintanya nggak harus pas ya. Lebih kurang kan ya. Biar efisien aja waktunya. Kemudian dari situ kita juga tahu setelah dipanaskan kita bisa dapat. Kita pakainya bukan data yang ini ya, tapi data yang ini. Gitu. Itu selisihnya berapa. Nah, itu kemudian kita pakai untuk menghitung X-nya. Ini saya ambil contoh ya. Yang awalnya 24,9 gram, ini menjadi 15,9 gram. Nah, kita kan diminta untuk menentukan X ini kan ya. X H2O ini kan ya. Iya. Nah, pertama kita bisa nentuin dulu mol CuSO4 yang tanpa H2O. Berarti yang sudah dipanaskan. Kalau ini saya ambilnya angkanya besar ya, biar gampang. 15,9. Kemudian MrCuSO4-nya itu apa namanya? Kita hitung. Kita dapat molnya 0,1. Ingat, ini reaksinya udah setara belum? 4S4 H2O. Ini plus Sudah ya. setara. Plus X2O. Gitu. Sudah setara ya? Sudah, Atau Pak. belum? Ya. Kalau sudah setara berarti perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol kan? Kalau CuSO4 yang di sebelah kanan 0,1 mol, berarti CuSO4 yang awal yang terhidrat itu berapa mol? 0,1 mol. Oke, 0,1 juga kan? Karena koefisiennya sama-sama 1 kan? Iya. Nah, kemudian kita hitung molnya ini, molnya CuSO4 kan berarti gramnya dia 24,9 dibagi MR keseluruhan ini kan ya? Iya. Nah, ini keseluruhannya kan ada CuSO4-nya. Sudah dihitung kan kita tadi? MR-nya berapa? 159 kan ya? Ingat satuannya harus ditulis ya. Ini gram per mol kan. Ini biar cepat aja saya nggak tuliskan. Kemudian ditambah dengan MR-nya H2O kan? Iya, 18. 18. Tapi sejumlah tertentu. Oh, Nah, sejumlah X kan. Makanya di sini 18. X. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ya sudah, tinggal masukin datanya kan, molnya ini 0,1, ini tetap terus kita kali silang. Kemudian kita bisa hitung nanti X-nya dapatnya berapa. Gitu. Bisa jadi nanti X-nya nggak pas 5 ya. Kan kalian kalau ada tipe-tipe soal penghitung, besok bawa kalkulator ya. Memang ada beberapa soal hitungan, jadi harus ngitung kalian. HP nggak boleh, jadi pakai kalkulator. Gitu. Atau kalau nggak, hitungannya biasa sih, jadi ada buram, kalian nggak harus apa namanya berapa ya, nggak usah diambil pusing, nanti kalian bisa ngitung manual, tapi mungkin jadi lebih lama daripada temennya yang pakai kalkulator, itu saja sih, itu nggak boleh pakai HP soalnya. Nanti saya dapatnya bukan 5 Pak, dapatnya 4,995 gitu. Ya akhirnya kan dibulanin berapa kalau 4,995? 5. 5. Nah, sehingga garam terhidratnya rumusnya HCl4 5H2O. Terus ingat titiknya di tengah ya. Ini titiknya adalah titik ini, artinya dia terhidrat, bukan di bawah. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang ini? Tidak ada, Pak. Jadi kalau yang bikin laporan semuanya harusnya bisa sih. Satu orang, Pak. Nah, kan bikin laporan itu bersama, nulisnya satu orang nggak apa-apa, tapi bikinnya kan bareng-bareng gitu loh. Yang mau apa namanya isinya harus seperti apa, ini kan harus kesepakatan kelompok. Jangan kamu kalau bagian laporannya ini, saya laporannya ini terus lepas tangan itu ya jangan. Walaupun lebih mudah gitu ya. Itu tujuannya nggak seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang ini sebelum kita lanjut? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Lanjut. Nah, kemudian penentuan kalau reaksi suatu reaksi kimia ini pada umumnya sih nggak banyak yang ingin saya bahas, hanya saya ingatkan saja perhitungannya. Kan kalian pertama penentuan tetapan kalorimeter ya. Ya kalian awalnya air dingin, itu kalian standarisasi termometer kan ya. Termometernya kan 2 ya. Termometer yang ada di bom kalorimeternya sama termometer yang bukan. Kan harus
selisihnya 0,1 gitu kan ya minimalnya gitu. Atau sebaiknya sama gitu. Kalau sudah sama, terus kan kalian ngukur pas air dingin berapa temperaturnya, kemudian dipanasin kan ya? Bener nggak? Iya. Nah, dipanasin, kemudian diukur temperaturnya berapa. Nah, kemarin sebenarnya ditentuin ya temperatur yang dididihnya berapa kan itu ditentuin kalau nggak salah. Nah, kemudian dicampur, benar ya? Air dingin sama air panasnya dicampur ya? Iya. Dicampur, setelah dicampur kan dilihat perubahan temperaturnya tiap berapa menit sekali begitu kan ya? Iya, Pak. Ya. Jangan lupa kemudian kan kalian diminta ngitung ya. Ngitungnya kan ini ya. Pada sistem itu kan berlaku kalori yang dilepaskan air panas sama dengan jumlah kalori yang diterima air dingin dan kalori yang diterima kalorimeter atau dengan kata lain Q1 sama dengan Q2. Q1-nya itu air dingin ditambah Q kalori. Sehingga kalian bisa hitung kemarin dengan rumusnya. Di air dinginnya dengan rumus apa? MCT, massa air dingin dikali C air dikali perubahan temperatur. Itu dapat harganya berapa. Dan kilokalorinya itu juga bisa didapatkan dengan Q1 sama dengan Q1 dikurangin Q air dingin. Gitu. Nah, ini hanya diingatkan aja, tolong nanti dipelajari ya. Ini. Saya nggak akan bahas banyak yang ini karena belum terlalu lama. Gitu. Nah, sama halnya dengan yang ini, sifat koligatif larutan kan kemarin persis kan ya? Nah, kan kemarin ada 3 larutan, bener kan ya? Sorry, ada 3 beker gelas yang dipanasin. Yang pertama, air doang kan ya? Iya. Air. Kemudian yang kedua, Larutan air gula. dengan gula ya, gitu. Kemudian yang ketiga, Larutan NaCl. air dengan NaCl. Dapat berapa temperaturnya saat air mendidih, air saja? 90 derajat 90. Celcius. Oke, good. Oke. Sudah dikumpulin laporannya atau kapan? Sama asisten kemarin janjiannya kapan? Setelah UTS? Hari Jumat katanya, Pak. Minggu depannya. Oke. Ya. Harus dijelasin ya, kenapa tidak 100 derajat ya? Kenapa mendidihnya 90 derajat? Itu saya ulangi lagi. Terus yang kedua, gulanya, air gulanya mendidihnya suhu berapa dapatnya? 92. 92. Ada yang 93 atau 91? 93, Pak. Oke, 93. Ada yang 94? satu ada? Oke, ada 2 itu ya, beda tipis lah ya. Yang NaCl berapa mendidihnya? 93. 90? 3, Pak. 3. Gulanya berapa Mbak di kelompoknya Mbaknya? Di kelompok saya gulanya 92, airnya 90. NaCl-nya 93. 93. Gulanya 92, Iya. NaCl-nya 93. Iya. Oke. Ada yang gulanya lebih tinggi temperaturnya dari NaCl-nya kemarin dapatnya? Ada yang sama, Pak. Oh, sama. 93. Oke. Punya Masnya sama ya? Mas siapa ini? Afid, Pak. Oke, Mas Kemarin Afid. sama, 93. Oke, 93 ya, nggak apa-apa. Kalau faktanya gitu ya nggak apa-apa, kan tergantung yang bahasnya gimana. Oke, ada lagi yang sama gitu? Atau malah mungkin gulanya lebih tinggi? Kalau misal air sama gula itu tinggian air gimana, Pak? Itu aneh, Mas. Tinggian airnya? Sempet gitu, Pak. Tapi kalau ditunggu agak lama jadi tinggi gula. Oh. Ya nggak masuk, Mas, kalau airnya yang lebih tinggi daripada gulanya itu udah aneh sih. Nah, kalau gula sama NaCl, nah itu kita bisa diskusikan lah ya kenapanya gitu ya. Oke, berarti ada yang sama ya. Ada lagi yang sama selain Mas Habib ini?
datanya. Realnya aja kan kalian bahas itu juga kan ya. Oke, yang lainnya persiapan Mas. Oke, ini kita sebenarnya kan praktikum sifat koligatif yang apa ini? Ada 4 kan sifat koligatif, tapi yang kalian praktikum hanya 1 toh, yaitu apa? Titik. Kenaikan titik-titik. Kenaikan titik didih. Ingat kenaikan. Sifat koligatif itu menunjukkan perubahan ya. Jadi bukan titik didihnya, tapi kenaikan titik didih. Rumusnya apa? Delta TB. Kenaikan titik didih. TB larutan dikurangi TB pelarut murni. Oke, boleh seperti itu. TB larutan, jadi TB ya, dikurangin TB pelarutnya. TB 0. Nah, dari sini kita langsung dapat delta TB-nya. Jadi ini semuanya kita dapat delta TB-nya. Nah, dari delta TB sendiri, kemudian kalau kita punya data, ini konsentrasi, dalam bentuk molal, ini kan dalam bentuk molal ya, kita juga bisa dapat informasi yang kedua, yaitu adalah apa? Delta TB itu rumusnya selain TB larutan dikurangin TB pelarutnya, ada lagi kan? M kali KB. Oke. M itu konsentrasi dalam bentuk molar ya. Kemudian KB itu tetapan titik didih dari pelarut murni. Terus sebenarnya dikali lagi kan ya? Sama apa? Sama faktor Van Hoff. Iya, sama I. Ingat, semuanya itu punya I. Loh, Pak, kalau non-elektrolit kan I-nya nggak usah ditulisin. I-nya nggak usah ditulisin itu kan berarti tetap punya I ya. Berapa kamu kalikan M kali KB, harganya tetap M kali KB. Kali 1. Kali 1. Jadi kan sebenarnya yang non-polar itu kan juga punya I kan, faktor Van Hoff kan, tapi harganya 1. Kenapa? I sendiri itu rumusnya apa sih? I sendiri itu rumusnya apa sih? 1 ditambah N min 1 N min 1 kali derajat ionisasi. Derajat ionisasi. Iya. Kalau dia non elektrolit, alfanya berapa? Kalau non elektrolit itu terion nggak? Senyawanya di dalam pelarutnya itu terion nggak kalau non elektrolit? Enggak, Pak. Nggak. Kalau enggak berarti punya harga alfa berapa? Harga alfanya 0. 0. Berapapun kalikan 0? 0. Sehingga harga I-nya? Sehingga I-nya 1. 1, karena masih ada 1 tuh di depannya. Iya. Jadi sebenarnya rumusnya ini aja yang diingat. Kalau non elektrolit nanti I-nya 1. Jadi bukan 2 rumus. Kalau elektrolit kalikan I, kalau non elektrolit tidak kalikan I. Salah ya, semuanya kalikan I. Gitu. Paham? Paham nggak ini? paham. Oke, kalau ending itu saya takut nih, saya ditinggal kalian ke mana? Jalan Surabaya apa Ambarawa yang ada banyak tajilnya? Jalan Surabaya, Pak. Surabaya, Pak. Ya. Saya sekali dulu pas 2000 berapa ya? 2022 Pak ya. Jadi udah lewat pandemi tapi ramai sekali, saya kapok nggak bisa pulang saya. Oke, balik lagi ke sini. Gula sama NaCl, dua-duanya elektrolit atau salah satu non elektrolit? Salah satu non-elektrolit. Mana yang non elektrolit? Gula. Gula ini non elektrolit. Ya N gitu aja lah ya, agak susah. Yang ini elektrolit gitu ya. Nah, berarti logikanya
Kalau konsentrasinya sama, harga kenaikan titik didihnya apakah sama antara gula sama NaCl dalam konsentrasi yang sama? Kan rumusnya ini. M-nya sama nih. Kb-nya kan sama ya. Kan pelarutnya sama-sama air kan dua-duanya. Ya. Berarti ketetapan pelarut murninya kan sama ya. Kb-nya sama pasti. Yang membedakan berarti apa? Kenaikan titik didih. Bukan dong, Mbak. Itu kan efeknya nanti, Mbak. Maksudnya kalau kita punya data gula sama NaCl sama-sama 1 molar, pelarutnya sama-sama air, kita panaskan, itu apakah delta TB-nya nanti sama atau enggak, itu kan kita bisa prediksi ya. Prediksinya gimana? Kan M-nya sama nih. Sama kan ya? Berarti Ya. kan bisa diabaikan. Pelarutnya sama-sama air nggak? Sama. Berarti Kb-nya kan bisa diabaikan. Yang tersisa tinggal apa? I. I. On-off. Kalau elektrolit sama non-elektrolit, harga I-nya sama nggak? Beda. Berapa ya? Tapi pasti beda kan? Lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang elektrolit. 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 Berarti NaCl ini pasti delta TB-nya lebih Tinggi daripada gula. gula. Nah, harusnya berapa itu bisa dibahas. Karena belum tentu yang berarti tempat saya bener ya Pak, 92 gulanya, titik didihnya, larutan gulanya, larutan NaCl 93. Lu belum tentu dong. Kan harus dihitung dulu I-nya. Cocok nggak harusnya harganya segitu nggak? Bisa jadi lebih tinggi kan atau lebih rendah dikit gitu atau seperti apa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau datanya sama, kan tadi punya Mas Habib ya, sama ya tadi ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira penyebabnya apa kok harganya sama berarti? Asumsinya termometernya benar. Ya. Berarti apanya yang menyebabkan kemudian harganya kok sama gitu? Kemungkinan apanya berarti? Tahu, Pak. Apanya berarti? Delta TB. Kalau delta TB gula, ini kemudian harganya ternyata kalian dapatnya sama dengan delta TB dari NaCl. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Kan rumusnya sama-sama M kali KB kali I kan ya? Iya. KB-nya kan jelas sama kan ya? Bisa dicoret kan ya? KB-nya kan bisa dicoret. Nah, I-nya kan harusnya angkanya bisa secara teori kan kalian hitung. Tapi yang NaCl I-nya lebih besar kan ya? I daripada I dari NaCl. Berarti kalau faktanya kalian dapatnya ini harganya sama, berarti kemungkinan yang membuat itu jadi kacau datanya, yang nggak valid itu harga apanya berarti? I-nya. Enggak dong, itu kan secara teoritis ya. Oh. Kita kan bisa hitung nanti. KB-nya sama nih, karena pelarutnya sama-sama air kan. Iya. Kita balik Mas posisinya. Ini berdasarkan data yang kalian dapat, itu kemudian penjelasannya gimana gitu. Kan I-nya bisa dihitung. Ya. Gula atau sukrosa itu kan karena non elektrolit berarti I-nya pasti 1 kan ya? Iya, Pak. Nah, NaCl kan dia elektrolit kuat. Alfanya 1 nih. Dimasukin nih, harganya ini 1. Nah, NaCl itu teriannya jadi apa? Na plus dan Cl min. Na plus Cl min. Berarti ada berapa ion? 2. Ada 2 ion. 2 ion. Nah, N itu kan jumlah ionnya kan ya? Berarti ini 2 nih. 2 kurang 1, 1 tambah 1 kali Berarti 1. harganya 2.
2. Berartinya harusnya NaCl kan 2 kalinya gula kan ya, kenaikannya ya. Kalau Iya, air 90, gula 92 katakanlah, NaCl berarti harusnya berapa? 95. Ya, kebanyakan tuh. 94. 94 dong, kan kenaikan delta TB gulanya kan 2 derajat kan ya. Kan dia 2 kalinya gula, harusnya kan 94. Tapi faktanya, misal dapatnya sama-sama 92 tuh. Berarti yang bikin harganya jadi sama itu faktor apa berarti? Kalau kalian lihat dari rumusnya ini. Yang delta TB, M kali KB kali I. KB-nya kan sama tuh. I-nya kan sudah diketahui 2 sama 1. Berarti apanya yang kemudian membuat kok harganya jadi sama itu apanya yang jadi nggak valid? Molalitasnya, Pak. Molalitasnya. Berarti molalitasnya bisa jadi tidak 1 mol. Bisa jadi gulanya itu 2 mol, NaCl-nya 1 mol. Bisa jadi kebalikannya kan? Gulanya 1 molar tapi NaCl-nya setengah setengah molar molar. kan gitu. Menjelaskannya nanti gitu ya kalau di laporan. Oke, Baik, Pak. ada pertanyaan? Saya Pak mau tanya. Oke, Tadi kan silakan Kak Sabila. iya, tadi kan diminta untuk menjelaskan. Nah, apakah nanti ketika UTS soalnya itu berupa esai, Pak? Semuanya isi, Mbak. Oh Semuanya begitu. isi. Terima Isinya kasih. itu tinggal apa? Karena kita kan bervariasi ya. Ada yang kita bikin itu isinya langsung. Bisa jadi kan kita punya suatu apa namanya suatu zat kimia, misal asam sulfat katakanlah H2SO4. Terus kita berikan foto wadahnya. Kan dari wadahnya kan ada simbolnya, ada macam-macam yang lainnya kan. Terus kami minta, oh ini sifatnya kayak gimana sih, atau ini bahannya bagaimana, terus penyimpanannya seperti apa begitu. Nah, bisa seperti itu. Bisa juga kalau hitung langsung, contoh yang ini terakhir tadi, kalau kita punya data larutan NaCl, larutan asam sulfat, misal konsentrasinya sudah diketahui berapa molar. Nah, itu kalau air mendidihnya suhunya katakanlah 98 derajat, kan kalian harusnya bisa prediksi kan dia nanti berapa ininya. Misalnya NaCl sudah diketahui mendidihnya berapa, kalian bisa prediksi asam sulfat nanti mendidih berapa. Kan kalian nyari Kp-nya gitu. Bisa juga yang lainnya, harusnya datanya itu dapatnya harusnya contoh yang gampang ya, yang naftalen tadi. Naftalen kan harusnya bukan bukan perubahan kimia kan ya, tapi perubahan fisika kan ya. Tapi kok data pengamatannya kemudian dia menunjukkan ada yang aneh gitu. Nah, ini sebenarnya apa? Kan kalau dia harus jelaskan kan ya kenapa-kenapanya gitu. Begitu Mbak Salsa. Oh, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi? Saya Pak izin bertanya. Silakan Mas Yuda. Hasil recordnya nanti di-share apa tidak ya Pak? Ya, tergantung kesibukan saya, Mas. Ini ada beberapa yang harus saya selesaikan gitu. Jadi ya kalau nanti saya share gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya doain saja Mas, kerjaan saya yang lainnya kelar cepat nanti biar saya bisa share ke kalian kan. Amin. Ada lagi? Saya Kalau Pak. mau berbuka boleh di tempat saya. Di Tulungagung ya tapi ya. Ya Mbak Ana. Saya izin bertanya mengenai praktikum terakhir kemarin. Itu kan kalau nggak salah Bapak berpesan untuk kita sharing data. Benar. Nah, semisal kelompok 1. Kelompok 1 sharing data ke kelompok berapa saja, Pak? 1 berarti 2 dan 3. Kita datanya 3 biar dapat 3 yang terakhir.
Baik Pak, terima kasih karena tadi ada beberapa teman saya masih bingung untuk tentang sharing datanya. Oh, oke. Jadi datanya nanti kalian dapatnya berarti suhu air rata-rata, gitu ya. Terus suhu gula, titik didih gula rata-rata. Kemudian titik didih NaCl rata-rata. Begitu. Yang dibahas itu ya yang sudah di rata-rata ya, bukan data tunggal ya. Gitu. Oke. Jelas Mbak Ana? Sudah jelas Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti kelompok 2 sharingnya dengan 3 dan 4 ya. Gitu. Ya, minta data kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 mintanya data 4 dan 5. Gitu terus. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini kalau mau ke masjid masih cukup lah ya. Baru jam 5.12. Oke. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf memang kita tidak bisa menemukan waktu yang ideal. Tuh, saya tidak bisa minta yang lebih cepat juga kemarin karena memang ya yang lainnya saya bisanya hari Sabtu. Sabtu pun cuman bisa pagi sama sore. Siang tadi juga ada kegiatan lain gitu. Oke, semoga puasa kalian lancar lah ya dan tetap sehat, kemudian bisa membawa keberkahan yang paling dekat kan UTS ya. Semoga bisa dimudahkan UTS-nya. Pun buat teman-teman yang lain itu yang mungkin tidak menjalankan ibadah puasa, ya insya Allah selama kalian persiapannya baik, begitu pasti akan dimudahkan juga. Oke, seperti itu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi pas ujian besok. Saya yang jaga kelas kalian kalau nggak salah. Oke, cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan tanya di grup Telegram. Selama saya bisa segera menjawab, pasti akan saya jawab. Begitu. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.